Emas tidak hanya populer sebagai perhiasan, tapi juga menjadi instrumen investasi yang menguntungkan. Harganya yang cenderung meningkat membuat komoditas ini selalu menjadi pilihan utama dalam berinvestasi. Lalu seperti apa cara berinvestasi emas yang aman dan tentunya menguntungkan di era digital ini? Bersama saya Bella Fauzi, kita akan ulas bersama dalam 30 Minutes with Laku Emas. Ya pemirsa, dan saya saat ini sudah bersama dengan Mas Jeffrey Aten selaku COO dari Laku Emas. Mas Jeffrey, apa kabar? Baik, Mbak Bella. Sehat-sehat Mas? Sehat. Baik, terima kasih sudah hadir di studio kita. Terima kasih. Nah Mas, saya mau nanya nih, kenapa sih sebenarnya emas itu masih menjadi pilihan investasi bagi masyarakat Indonesia? Oke, mungkin kalau di Indonesia itu emang culture ya. Kalau misalnya anak sekarang kan anak skena culture gitu. Mungkin kalau di Indonesia itu culture-nya itu emang dari zaman nenek moyang mungkin udah dikasih tahu, beli emas, beli emas. Maksudnya perhiasan aja berupa emas. Mungkin hanya di negara-negara tertentu aja, nggak semua negara, mungkin let's say US atau European, mungkin belum tentu culture-nya adalah investasi emas. Oh, belum tentu ya? Belum tentu juga. Okay. Jadi kalau Indonesia itu, ataupun ada beberapa negara Asia, itu memang investasi emas ataupun beli emas tuh kayak udah di DNA kayaknya, udah di dalam darahnya masyarakat Indonesia gitu. Kalau misalnya ngomong tadi kan, Mbak Bella ngomong udah pasti naik terus segala macam. Memang sih secara 30 tahun terakhir, 50 tahun terakhir memang emas itu terlihat bullish segala macam dan memang menjadi pilihan masyarakat pastinya untuk menjadi investasi karena bisa dipegang juga segala macam. Dan balik lagi ya sebenarnya investasi jangan sampai berharap kayak emas itu pasti selalu untung, nggak juga sebenarnya. Tapi harusnya timing membeli yang balik lagi kalau misalnya kita beli emas baru sebulan terus jual belum tentu untung. Tapi kalau kita ngomong 10 tahun mungkin, 20 tahun, 30 tahun, mungkin masih ingat juga Mbak Bella mungkin pernah punya perhiasan atau segala macam. Dulu belinya bukan jual ya Mbak Bella, bukan jual ya. Mungkin dulu Mbak Bella 5 tahun lalu, 10 tahun lalu beli, kok emas 5 gram harganya berapa? Sekarang mungkin 5 gram harganya udah 5 juta gitu. Mungkin dulu nggak 5 juta mungkin cuma 3 juta atau sekitar 3,5 juta mungkin. Nah itu aja sudah terlihat naik gitu. Kok dulu gue beli gelang emas harga 3 juta, sekarang 5 gram juga harganya 5 juta. Betul. Jadi memang sangat erat di kalangan Indonesia ini untuk beli emas, mau dari gold bar ataupun yang perhiasan emas. Iya. Gitu. Berarti ini investasi emas sangat berkaitan sekali dengan culture Indonesia. Apalagi gitu ya? juga mungkin ya, bukannya ini, tapi mungkin ada beberapa agama ataupun di beberapa kitab suci ataupun segala macam, memang emas itu ada. Maksudnya tercatat bahwa itu adalah sebuah investasi mungkin ataupun alat tukar atau segala macam. Jadi misalnya kayak mungkin zaman Nabi dulu 1 dinar bisa beli kambing. Apakah benar sekarang 1 dinar bisa beli kambing? Yes, actually yes. Betul, bisa beli juga kambing dengan harga yang sama. Jadi kan kalau mungkin rupiah beda ya, mungkin berapa puluh tahun yang lalu, apakah benar-benar kambing harganya mungkin sekarang 3 juta, 4 juta, apakah dulu benar harganya segitu? Mungkin berbeda. Jadi uang real sama emas, ya itu dia. Emas itu biasa dipakai orang untuk satu lindung nilai juga, atau kita ngomongnya hedging. Jadi selain berinvestasi juga untuk menjaga nilai dari value investasi kita. Kalau rupiah ataupun uang real atau kita ngomong uang kartal, ya pasti kan ada yang namanya inflasi dan segala macamnya yang membuat nilai mata uang kita tidak lebih besar dibandingkan zaman dulu. Kurang lebih seperti itu sih. Oke, baik. Lantas apalagi nih kelebihannya dibanding dengan instrumen investasi lainnya kalau emas? Instrumen emas itu saya rasa sih kelebihannya lumayan banyak. Ada kekurangannya juga pastinya. Tapi kalau kita ngomongin kelebihan, mungkin satu, emas itu bisa dipegang. Kalau yang tadi kita ngomong emas fisik ya, emas fisik pasti bisa dipegang, aman, nggak mungkin ditipu juga mungkin. Tapi balik lagi juga sih, beli emas di brand-brand tertentu, jangan sampai beli emas nggak taunya dalamnya besi atau segala macam. Tapi yang jelas keunggulan emas pasti bisa dipegang ataupun bisa disimpan. Jadi orang merasa satu safety. Kedua, ya mungkin dalam beberapa puluh tahun ini atau berapa 10-20 tahun ini harga emas memang bullish. Kita ngomong kenaikannya bisa 50-100%, tergantung kita belinya di tahun berapa. Jadi saya rasa emang itu adalah sebuah investasi yang balik lagi juga sih hedger di luar sana atau major investasi kelas dunia pun juga
if something bad happen, pasti selalu ngomong kata sandinya adalah safe haven. Safe haven. Selalu menjadi investasi yang aman gitu loh. Untuk melindungi nilai dia. Tapi kalau misalnya kita ngomongin apakah beli emas bisa langsung cepat kaya? Ataupun kalau beli saham atau beli kripto, ada kan 1 juta jadi 1 miliar mungkin. Tapi apakah dengan kita beli 1 juta emas terus tiba-tiba kita bisa punya 1 miliar? Saya rasa di emas itu investasinya bukan seperti itu. Karena emas itu mungkin cenderung tidak, mungkin rata-rata kenaikan 5-10% setiap tahunnya. Tapi bukannya berarti hari ini beli 1 juta, besok bisa jadi 1 miliar atau bisa 1 juta. Itu kan mungkin instrumen lain bisa memberikan return seperti itu. Tapi balik lagi, punya risk juga gitu. Jadi saya rasa sih emas keunggulan dan kekurangannya ada. Oke, baik. Nah ini berbicara mengenai investasi emas, ada yang namanya laku emas ya Mas ya. Itu sebenarnya apa sih laku emas? Laku emas itu aplikasi yang menyediakan mau dari emas fisik, emas digital, dan segala macam fitur yang kita punya, mau beli, mau jual, even sebenarnya mau jual perhiasan pun juga bisa, mau jual gold bar pun fisik juga bisa. Jadi aplikasi laku emas itu aplikasi yang mempermudah masyarakat untuk mengakses emas. Either dia beli, either dia jual, ataupun dia mau jual perhiasan atau segala macamnya. Dengan ekosistem laku emas dan aplikasi laku emas itu bisa mempermudah masyarakat untuk mendapatkan untuk menjual emas. Baik, cara mengaksesnya bagaimana? Cara mengaksesnya kurang lebih kita yang penting punya gadget dulu pastinya. Punya gadget dulu. Pasti dong, iya dong. Pastiin ada kuotanya juga, jangan ada yang wifi orang. Jangan dong. Download di Google Play Store dan pasti App Store, terus habis itu melakukan registrasi dan habis itu bisa bertransaksi. Baik. Sesimpel itu aja. Sesimpel itu, semudah itu ya. Tapi kalau misalnya saya mau beli emas fisik dong, laku emas sediain nggak sih? Saya nggak mau download aplikasi. Bisa juga datang aja ke butik-butiknya kita yang tersebar di seluruh Indonesia ini, ataupun datang ke rekanan partner kita CMK Group, ada di Frank & Co, The Palace, Mondial. Datang aja ke toko yang ada di mall tuh. Banyak ya kan, tinggal beli aja emasnya. Nggak cuma beli perhiasan, tapi di situ kita juga jual emas yang di provided by laku emas. Baik. Berarti ini ada jual beli emas secara fisik dan juga baik secara digital gitu ya. Betul. Kalau misalnya secara fisik ya dia bisa datang langsung ke offline store-nya. Kalau misalnya secara digital bisa dengan gadget kita. Betul. Gitu ya. Dan bahkan sebenarnya dari gadget cuma bisa jadi fisik juga. Jadi misalnya kalian punya saldo misalnya 10 gram, terus misalnya ada acara lah ya. Wah nih temen ada yang menikah segala macam, saya mau ngasih angpau atau ngasih segala macam, dia bisa tarik fisik dari aplikasi. Tinggal pencet tarik fisik, bisa dikirim ke rumah atau nggak balik lagi janjian bisa datang ke The Frank & Co, The Palace, dan Mondial. Store yang tersedia ya? Baik. Betul. Semudah itu. Mas Jeffrey, sebenarnya masih banyak nih pertanyaan saya, tapi nampaknya kita harus rehat dulu, kita lanjut lagi setelah yang satu ini ya, Mas ya. Baik. Pemirsa, tetaplah bersama kami, 30 Minutes with Laku Emas akan segera kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, kembali lagi dalam 30 Minutes with Laku Emas dan masih bersama dengan narasumber saya, Mas Jeffrey Aten selaku COO dari Laku Emas. Mas Jeffrey, saya sebenarnya penasaran nih, bagaimana ya caranya kalau kita mau mulai berinvestasi di Laku Emas, apakah ada batas minimum atau maksimum transaksi? Saat ini tidak ada batas minimum transaksi, tapi yang paling kecil yang bisa diinvestasikan kita starting dari 50.000. Sudah bisa ya? Iya, betul. Jadi kalau misalnya beli emas fisik di luar sana mungkin pecahan paling kecil 0,5 mungkin 500.000, 600.000 atau 1 gram aja udah 1 jutaan. Nah kalau emas yang di Laku Emas, kalian bisa beli dari 50.000 atau setara dengan 0,05 gram. Gitu. Oke. Jadi sebenarnya bisa dengan cara menyicil. Kalau kita ngomong nyicil berarti kan kita punya goals. Misalnya Mbak Bella punya goals, saya mau punya 100 gram nih, 100 gram kayak apa sih? Tapi saya belum ada nih duitnya. Karena 100 gram mungkin 100 juta mungkin. Nabung dulu deh. Nah, nabung dulu nih, karena mungkin saya punya nih 10 juta. Saya beli dulu nih 10 gram. Karena lebih baik nyicil secara yang emas digital dulu, dibandingkan langsung beli, kenapa nggak saya beli yang 10 gram aja? Karena punya 10 juta. Nah, kalau di aplikasi digital itu harganya lebih murah karena tidak ada biaya sertifikat. Jadi kalau misalnya 10 gram itu misalnya di beberapa brand itu harganya mungkin hampir 10 juta, 9 jutaan sampai 10 jutaan. Mungkin ya di aplikasi Laku Emas mungkin masih sekitaran 920.000, 930.000 sampai 950.000. Masih maksudnya 9 jutaan. Jadi per gramnya sekitar 900 ribuan. Jadi kalau misalnya kita ngomong digital, ya lebih baik nyicil dulu tuh sampai jadi
100 gram ataupun 1 kilo. Jadi tidak rugi di biaya sertifikat. Gitu. Iya, tidak rugi di biaya sertifikat dan tetap bisa pada akhirnya end goals-nya adalah memiliki saya memiliki 100 gram. Emas, iya, 100 gram emas. Betul. Iya, betul. Apapun tujuannya ya. Iya. Mau disimpenin sendiri atau segala macam. Ya. Karena banyak di lapangan tuh yang saya temui kasusnya, aduh pengen investasi emas tapi mahal, belum ada duitnya. Akhirnya yaudah nabung dulu 10 juta tapi kepake buat apa gitu kan. Ini kan sebenarnya kan ya dikit-dikit tapi dicicilnya di aplikasi yang tepat begitu. Oke, baik. Karena bagi masyarakat Indonesia mungkin ya 1 gram aja kan startingnya 1.60.000, 70.000 ya saat ini ya. Itu kan saya rasa bukan duit yang kecil ya. Saya rasa dari masyarakat ataupun average of value, saya rasa waduh kok mahal gitu untuk ukuran 1.050.000. Tapi dengan adanya Laku Emas ini kita memberikan kemudahan. Bisa aja loh cicil dulu dari 50.000. Mau kalian mau beli 100.000 dulu, 200.000 sampai suatu saat terkumpul nih jadi 1 gram. Iya betul, dan itu sangat mungkin sekali dilakukan oleh Gen Z ya kan, atau millennials gitu dengan cara yang dipermudah seperti itu. Nah kira-kira ini produk emas mana yang paling cocok untuk generasi tersebut dalam khususnya dalam bertransaksi di LEI? Sebenarnya sih kalau kita ngomongin mana yang cocok, sebenarnya tergantung preferensi. Baik lagi kan kita menyediakan yang fisik juga, kita menyediakan yang digital juga. Sebenarnya tidak ada yang harus patron ya kayak lu harusnya yang digital aja, lu harusnya yang fisik aja. Saya rasa sih emas digital dan emas fisik ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Mungkin emas digital itu cenderung lebih murah harganya dan spreadnya, harga jual belinya pasti lebih murah dibandingkan emas fisik. Apalagi kalau misalnya kita ngomong menyasar Gen Z dan milenial. Ya baik lagi, Gen Z dan milenial pengennya kan simple, convenient, serba cepat, gak ribet. Aku tinggal punya gadget aja. Sekarang ya dompet dan tas saya udah nggak ada. Pokoknya gue bawa gadget aja keluar, segala macam. Saya rasa digital bisa jadi opsi yang lebih cocok ya dengan culture anak-anak muda sekarang. Apalagi ya balik lagi kalau even dia mau fisik, eventually ya dia bisa datang juga ke kantor kita atau segala macam untuk tarif fisiknya. Jadi saya rasa sih kalau kita ngomongin Gen Z dan milenial yang mungkin ibaratnya berangkas di rumah aja nggak punya, saya rasa sih lebih baik digital aja dulu. Digital aja dulu, dan banyak sekali kemudahan-kemudahan yang ditawarkan tadi ya Mas Jeffrey ya. Oke, nah ini kira-kira ada nggak promo-promo khusus gitu untuk pelanggan atau calon pelanggan nih dalam waktu dekat ini? Ya, sebenarnya sih kalau promo kita selalu ngomongin promo. Kalau kita ngomongin sebuah produk, namanya ini sebuah industri yang baru juga. Mungkin kalau emas fisik ya dari brand yang pemerintah sampai yang swasta mungkin udah jualan puluhan tahun. Tapi kalau emas digital ini kan cenderung masih di bawah 3 tahun lah kita ngomong. Masih baru ya? Masih baru banget gitu. Mungkin ya promo selalu ada. Cuma kan bukan berarti promo emas tuh, wih diskon 50%, diskon berapa persen. Saya rasa di emas itu kan punya harga beli dan harga jual. Yang saya rasa juga mengacu ke harga emas dunia, which is namanya LOCO. Jadi saya rasa diskon pasti ada. Ataupun referral bonus karena mereferensikan. Ataupun tiap bulan kita ada diskon 1% atau 2%. Atau mungkin di beberapa e-commerce yang kita kerjasama, yang produk kita tersedia di e-commerce tersebut, pasti selalu ada promo. Entah itu dari e-money, entah dari apa segala macam, ada cashback segala macam, itu bisa digunakan calon nasabah ataupun nasabah Laku Emas sendiri. Dan kita itu selalu, bukannya cuma kemarin doang nih, atau nggak lagi Harbolnas doang. Saya rasa tiap bulan kita selalu ada activity, kita selalu ada promo, dan kalian bisa cek aja di sosial media kita. Oke. Lantas kalau jual di TikTok, promo-promo di TikTok ada juga nggak Mas? Wah, kalau TikTok sih semua kan sekarang, orang berjualan di situ. Iya, apalagi mungkin sekarang lagi anget ya, banyak news tentang TikTok. Saya rasa kita juga berpartner di TikTok, dan kita mungkin saat ini juga ngelakuin live shopping yang mungkin lagi hype banget ya. Mungkin ada beberapa influencer juga, wah gue sehari bisa jual sekian segala macam. Kita juga ada di situ juga. Dan saya rasa sih masyarakat sangat gampang menemukan Laku Emas saat dia membuka aplikasi TikTok tersebut. Di TikTok berarti juga ada Laku Emas ya? Ada. Dan saat ini juga kita lagi ada promo besar-besaran dengan TikTok saat ini karena masih bulan Harbolnas ya. Harbolnas, jadi colong dicek aja. Jadi itu promonya banyak. Saya pun juga sampai bingung nih mau belinya mana nih. Karena kan produknya ada yang fisik, ada yang digital, ada yang voucher, ada yang segala macam. Jadi saya rasa masyarakat punya banyak pilihan, tergantung dari preferensi mereka masing-masing. Oke, baik, banyak sekali pilihannya. Nah, seperti apa nih tanggapan Gen Z dan juga millennials terhadap promo-promo dan juga penawaran yang ditawarkan oleh Laku Emas? Saya rasa dengan 3 tahun belakangan ini kita menjalankan Laku Emas,
respon masyarakat dan dengan tadi tuh umur 25 sampai umur 35 yang dibanjiri oleh orang-orang ini, saya rasa mereka menyambut cukup baik, positif, mau itu dari fisik ataupun digital. Jadi karena mungkin industri investasi ini kan memang Indonesia itu cukup erat sebenarnya dengan industri investasi. Maksudnya dari zaman dulu nggak cuma saham, nggak cuma investasi banyak kan. Mobil aja bisa ngomongin investasi, jam aja juga investasi, properti juga investasi. Saya rasa emas digital ataupun emas fisik ini beberapa tahun belakangan ini memang cukup digandrungi. Digandrungi. Apalagi sekarang mungkin ada beberapa brand yang pakai serti A yang bisa diverifikasi segala macam. Itu kan memudahkan orang, oh ini emasnya asli. Kalau dulu mungkin emasnya, mungkin dulu emasnya masih yang diplastikin atau gimana banyak kan. Soal kasus penipuan juga kayaknya, kan. Ini bener emas nggak sih? Atau nggak bener luarnya emas, dicek luar emas, tapi mungkin dalamnya apa. Tapi mungkin teknologi dan sekarang produk dan segala macam udah lebih membuat orang, oh this is safe. Oke, ini masih asli gitu. Ya, dan laku emas ya tidak mungkin tidak asli, pasti terjamin keamanannya. Kalau kita pasti terjamin. Iya, dari segi keamanan dan kasihan emas. Dan sudah udah ada sertifikat juga ya? Berlisensi maksudnya. Betul. Oke. Ataupun juga bisa kalian misalnya, saya punya emas nih, tuh punya jewelry segala macam. Ini emasnya asli nggak sih? Datang aja ke kantor kita ataupun rekanan jewelry kita, tanya, ini sebenarnya emasnya asli nggak sih? Oh, jewelry-nya asli nggak sih? Jadi sebenarnya kita juga pengen edukasi masyarakat, jangan sampai dia membeli ataupun dia punya dan akhirnya nggak tahu nih emasnya asli atau enggak. Sometimes namanya emas dari tahun 80 misalnya, ini benar emas nggak sih? Atau ini kuningan segala macam. Kita bisa menjadi partner investasi kalian untuk mengakses apakah emas ini asli atau tidak. Betul. Baik. Banyak sekali penawaran di Laku Emas. Ini menarik sekali, Mas Jeffrey. Saya semakin penasaran, ingin banyak yang saya tanyakan tentang Laku Emas ini, tapi nampaknya kita harus rehat dulu. Kita akan lanjut lagi setelah yang satu ini. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, kembali lagi dalam 30 Minutes with Laku Emas dan masih bersama dengan narasumber saya, Mas Jeffrey Aten selaku COO dari Laku Emas. Mas Jeffrey, saya mau nanya nih, sebagai platform investasi emas gitu ya, bagaimana Laku Emas ini bisa memberikan jaminan keamanan seperti yang tadi saya sudah tanyakan untuk pelanggan yang ingin berinvestasi di Laku Emas? Oke, kalau kita ngomongin jaminan keamanan, balik lagi kita tidak bosan-bosannya kita ngomong kita sudah berlisensi dan berizin dari Bapepti. Jadi seluruh emas yang kalian beli di aplikasi Laku Emas secara digital itu pasti akan di backup 100% berupa emas asli juga. Jadi suatu saat kalau kalian butuh ataupun kalian narik atau segala macam, kita ada emasnya. Fisik. Jadi fisik betul, dan itu sudah diasuransikan. Dan ada biaya depositorinya juga. Kita bayar sebuah perusahaan untuk menyimpan emas tersebut. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir. Atau kalau misalnya kita ngomongin fisik, kalau fisik aman nggak sih ini emasnya asli itu palsu? Banyak kan orang banyak kasus soalnya Mas Jeffrey. Apalagi kalau kita ngomongin emas kan, emas tuh range-nya banyak. Ada yang kita ngomong emas muda, emas tua. Kan kalau di pasar atau ibu-ibu pasti ngomong, ini emasnya tua atau muda ya kan? Padahal itu sebenarnya kita ngomong 9 karat sampai 24 karat. Kalau kita ngomongin 24 karat kan kita ngomongin emas batangan 24 karat yang kadarnya 94 kali, 99. Kalau misalnya kita ngomongin emas jewelry itu pasti mostly ada di 17 karat, 18 karat, 18 karat atau 75%. Itu udah pasti standar nasional Indonesia gitu. Jadi kalau misalnya kita ngomongin aman nggak sih emas fisik yang ada di Laku Emas ataupun yang dijual e-commerce tersebut, udah pasti aman. Itu even pun mau dicek juga ada beberapa teknologi, beberapa brand teknologi tinggal QRIS atau tinggal QR bagian belakangnya untuk ini otentik nggak sih ini segala macam, itu udah ada. Jadi saya rasa investor sekarang untuk emas banyak sih caranya untuk menyatakan ini asli atau palsu. Dan sangat mudah. Gitu. Sangat mudah ya, iya sih, dengan kemudahan teknologi harusnya tidak susah ya. Dan ya intinya sudah terjamin lah keamanannya gitu ya Laku Emas ini. Tapi kan sebenarnya yang namanya investasi pasti kan namanya resiko itu ada ya. Selalu. Ya Mas ya. Nah bagaimana Laku Emas ini menjaga dan juga mengatasi resiko gitu untuk orang-orang yang ingin berinvestasi emas secara online? Kalau keamanan emasnya ada ataupun emasnya asli, saya rasa itu sudah kita jelaskan berulang kali di beberapa segmen. Tapi kalau kita ngomongin masalah resiko dalam arti investasi kan cuma ada dua nih.
investasi cuan atau boncos. Kita ngomongin resiko hanya itu. Kalau misalnya dua itu aja. Oh, oke. Balik lagi, nama investasi kan ada yang untung, ada yang boncos. Tapi kalau kita ngomongin aman nggak sih kalau kita invest di emas, mau itu instrumennya fisik atau mau investasi digital, ataupun futures, ataupun kontrak atau segala macam, saya rasa sih balik lagi kemampuan investor untuk menganalisa dulu. Resiko itu kan bisa ada karena sesuatu, ada fundamental, ada technical analysis dan segala macam. Jadi saya rasa masyarakat yang ingin berinvestasi emas harus tahu juga timing yang tepat untuk membeli ataupun tujuan investasinya. Kalau tujuan investasinya, ini sebentar lagi mau masuk sekolah nih, bentar lagi bulan Agustus, cuma sebulan doang, ataupun bulan Oktober tinggal sebulan 2 bulan lagi. Ya saya rasa bukannya emas yang ataupun instrumen yang gainnya kurang gitu seksi, itu kan bisa jadi salah. Kenapa baru beli? Oh ternyata turun nih segala macam. Ternyata saya malah jadi nggak bisa bayar sekolah atau segala macam. Jadi saya rasa instrumen investasi perlu, tapi paling pertama adalah pengetahuan untuk menganalisa. Baru kita ngomongin ini ada resikonya nggak sih? Saya rasa hampir semua instrumen investasi punya resiko. Dan balik lagi, resultnya cuma 2, cuan dan boncos. Cuan, boncos. Gitu. Oke, tinggal gimana Even kita kalau misalnya, membaca situasi aja. Betul. Ya? Apakah lebih baik kita masuk ke bank aja atau kita simpan duit aja? Balik lagi, duit itu punya inflasi. Bukan berarti saya save duit aja deh atau numpukin duit aja segala macam itu aman. Saya rasa juga nggak juga. Karena balik lagi ada inflasi tersebut. Ya kan berapa tahun yang lalu mungkin kita beli permen harganya berapa, sekarang berapa. Beli beras harganya berapa, sekarang berapa. Mobil juga dari dulu harganya berapa, sekarang berapa. Iya. Jadi saya rasa investasi itu memang penting, sedini mungkin mengerti tentang investasi, baru belajar resikonya itu apa. Jadi nggak ada resiko yang paling aman gitu loh. Iya sih, betul. Selalu ada risikonya asal kita punya pengetahuan yang cukup gitu ya mengenai investasi yang akan kita geluti atau kita pilih gitu ya. Oke, baik. Nah, ada nggak nih Mas Jeffrey kira-kira saran atau tips ya bagi masyarakat yang ingin berinvestasi emas, khususnya bagi mereka-mereka yang masih pemula gitu? Kalau masih pemula, balik lagi kita coba kalau duitnya masih dikit ya, kita ngomongin dikit ya. Mau nyicil dulu segala macam, coba-coba, bukannya berarti duitnya nggak banyak sih sebenarnya. Mungkin coba dulu ya. Coba kan? dulu. Kalau kita Belajar dengan melakukan berinvestasi. Balik lagi, ya bisa download Laku Emas, bisa coba mulai dari 50.000. Balik lagi juga, pelajari juga, karena pedagang emas digital bukan cuma Laku Emas, ada beberapa pedagang lain juga. Jadi saya rasa belajari dulu izinnya dan segala macamnya, dari cara belinya, dari ini aman nggak sih, ini berlisensi nggak sih. Jadi orang yang pengen investasi emas sebenarnya pelajarannya lebih sedikit dibandingkan instrumen yang lain, karena mungkin instrumen lain lebih mungkin susah ya. Maksudnya saat kita ngomongin saham aja, ini saham ini kita mesti pelajarin laporan keuangan ya segala macam, ataupun kita ngomongin kripto, blockchain itu apa sih segala macam. Saya rasa emas itu mungkin ya dari all instrumen menurut my opinion itu paling gampang, paling mudah karena investasi yang udah lama sekali gitu, dan dari zaman dulu emas itu udah dijaluri, udah jadi buat di pabrikan dan segala macam ya, dan itu salah satu investasi yang paling common lah di masyarakat. Jadi balik lagi pelajarin dulu emasnya, kadarnya juga penting. Jangan sampai kita beli kadar nggak 24 gitu segala macam, padahal kita mau investasi yang 24. Jadi saya rasa emas itu pelajaran yang gampang dicari lah, saya rasa untuk saat ini ya. Tinggal buka gadget, semua juga bisa ada. Oke, jadi intinya riset dulu ya sebelum berinvestasi. Oke, baik. Nah, lantas ada promo-promo khusus yang ditawarkan? Promo selalu, karena kita balik lagi industri masih belum yang kayak gimana banget. Kita industri ini masih baby lah kita ngomong. Jadi promo pasti selalu ada, tapi namanya investasi bukan promo flash sale atau beda ya? Cuci gudang atau yang 50% atau 80%. Saya rasa namanya investasi nggak ada. Kalau misalnya kayak gitu semua cuan saya rasa. Jadi saya rasa promo selalu ada, itu atau sign up bonus ataupun kita referral bonus atau segala macam di aplikasi kita ataupun di butik kita ataupun di perkanan kita selalu menyediakan promo dan bisa dicek di website ataupun di sosial media kita. Oke. Jadi tinggal dicek aja langsung ya. Boleh dikasih tahu website dan juga website sosial kita medianya? Ada di lakumas.com, kalau misalnya di Instagram sama di TikTok Lakumas Official. Lakumas Official ya, bisa langsung dicek di situ ya. Semua dicentang biru sih saya rasa. Pasti. Jangan sampai tertipu dengan akun-akun yang jangan dong, biru. Baru riset aja masa udah ini. Yang ada centang birunya ya pemirsa ya. Oke. Nah, berarti
promo-promonya tinggal dilihat saja di situ. Betul. Sudah jelas semua informasinya. Kita selalu tebar promo sih, setiap bulan, setiap hari bahkan. Oke, setiap hari, mantap. Terus ada pesan dan harapan nggak nih Mas Jeffrey untuk pesan dan harapan Laku Emas dan juga untuk masyarakat Indonesia yang ingin berinvestasi emas? Betul, balik lagi nggak capek-capek ini untuk ngulangin bahwa kita harus analisa dulu. Semua instrumen apapun yang kalian mau coba invest, kalian pelajari dulu. Dan balik lagi kalau misalnya kita ngomongin investasi emas, pastiin emasnya asli. Kalau kalian mau coba digital, pastiin pedagangnya berizin atau enggak. Dan balik lagi juga sih, belajar technical, fundamental analysis nih, cuannya dari mana, ini kenapa saya bisa boncos, segala macam. Itu ilmu yang paling penting sebelum kita nyebur ke dunia investasi. Kalau ingin investasi emas secara online ya ke Laku Emas aja, betul. Ya kan? Kalau ingin riset, nanya-nanya tentang investasi emas juga bisa membuka kelas kuliahnya ya? Bisa. Iya, jadi kayak kita sering juga sih bikinin seminar atau talk show di beberapa sosial media kita. Banyak juga live streaming kita untuk nanyain, ini Laku Emas tuh apa sih? Ataupun emas tuh aman nggak sih? Atau emas digital tuh apa sih? Segala macam. Kita selalu ada live streaming setiap hari dan kalian bisa tanya ke teman-teman Laku Emas kita ya, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang seringkali mungkin masyarakat bingung. Ini apa sih? Gitu. Baik. Nah ini mungkin untuk terakhir sebelum penutup nih, boleh nggak Mas Jeffrey mengajak pemirsa nih, siapa tahu aja tertarik untuk berinvestasi di Laku Emas. Silahkan diajak pemirsanya. Pemirsa sekalian, kalau misalnya kalian ingin mencoba investasi uang kalian untuk membeli emas, ya tinggal download Laku Emas, registrasi, dan kalian udah bisa beli. Kalau kalian emang pengen beli emas fisiknya langsung, silahkan datang ke rekanan kita untuk ke beberapa jewelry store ataupun ke butik kita untuk mengambil emasnya langsung. Jadi saya rasa Laku Emas memberikan kemudahan dan convenient dan kecepatan juga sih. Iya, betul sekali. Gitu. Dan bagi lagi terpercaya dan aman. Terpercaya dan aman, itu dia pemirsa. Baik, Mas Jeffrey Aten, terima kasih banyak. Sukses dan sehat selalu ya. Sukses. Nanti saya main-main ke kantor ya. Siap. Terima kasih. Baik, pemirsa, demikianlah 30 Minutes with Laku Emas. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Bella Fauzi mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Sampai jumpa.